Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nuraida dari kelas 1A Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi yang sudah saya buat yang berjudul Konstitusi di Indonesia. Dalam pemaparan materi kali ini, sebelum saya jelaskan dan bahas tentang materi kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian semua apa saja yang ada di dalam pemaparan materi saya. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, tentang jenis konstitusi. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Yang keempat, karakteristik konstitusi. Yang kelima, alasan mempelajari konstitusi. Selanjutnya, yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian konstitusi. Konstitusi berarti membentuk, pembentukan, berasal dari kata kerja constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sedangkan dalam bahasa Belanda mempergunakan kata grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan grondwet yang digunakan dalam bahasa Belanda. Jadi di dalam Indonesia kata undang-undang dasar artinya sama dengan kata grondwet dalam bahasa Belanda. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip dalam suatu negara, yang mana di dalamnya terdapat sebuah norma, sistem politik, dan bentuk hukum pada pemerintahan suatu negara, yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Jadi konstitusi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio. Nah, kata ini berkaitan dengan kata ius dan jus, yang memiliki arti hukum atau prinsip dalam suatu negara, yang di dalamnya itu terdapat norma, sistem politik, dan bentuk hukum pada pemerintahan suatu negara. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi. Jadi konstitusi juga bisa diartikan dalam arti formal, yang berarti dokumen resmi atau suatu dokumen yang tidak sembarangan bisa diubah-ubah, atau seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus. Nah, di sini dijelaskan bahwa dokumen resmi itu hanya bisa diubah dengan ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang menurut Hans Kelsen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis dan berdasarkan bentuknya. Konstitusi disebut sebagai hukum dasar atau aturan dasar. Konstitusi yang pertama adalah konstitusi tertulis atau hukum dasar tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut sebagai UUD, Undang-Undang Dasar, yang pada umumnya disebut tertulis jika merupakan suatu naskah. Istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah. Dalam bahasa Inggris yaitu documentary constitution. Contohnya seperti
Naskah Undang-Undang Dasar 1945, UUD RIS, UUD Sementara, UUD 1945 hasil amandemen. Dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tidak tertulis tidak dalam wujud naskah, melainkan berwujud konvensi atau pemufakatan. Konvensi yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Contohnya seperti keputusan di MPR, yang diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Jadi diputuskannya secara mufakat, secara bersama-sama. Yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR. Jadi pidato presiden adalah termasuk jenis konstitusi tidak tertulis. Pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Itu pun sama seperti pidato presiden pada sidang paripurna. Yang ketiga adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Yang kedua, sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, sebagai pelindung HAM. Yang keenam, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketujuh, sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control. Yang terakhir adalah sebagai pembatas kekuasaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Konstitusi di Indonesia sebelum reformasi, yang pertama ada UUD 1945 menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi, sebelum reformasi, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Yang kedua, presiden kedudukannya di bawah MPR. Jadi presiden itu sebelum reformasi kedudukannya di bawah MPR, karena MPR adalah lembaga tertinggi dari negara. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keempat, menteri negara adalah pembantu presiden yang mana kedudukannya di bawah presiden. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sesudah reformasinya. Konstitusi sesudah reformasi, yang pertama adalah MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi setelah reformasi, MPR bukanlah lagi sebagai lembaga tertinggi negara, karena lembaga tertinggi negara adalah presiden. Yang kedua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik yang memiliki sistem pemerintahan presidensial. Jadi setelah reformasi, bentuk pemerintahan Indonesia adalah berbentuk republik, yang mana memiliki sistem sebagai pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala pemerintahan yang diangkat oleh MPR. Nah, jika sebelum reformasi MPR adalah lembaga tertinggi negara, maka sesudah reformasi MPR bukanlah lembaga tertinggi negara, tetapi lembaga tertinggi negara dan sebagai kepala pemerintahan itu adalah presiden. Tetapi yang mengangkat presiden itu adalah MPR. Yang keempat, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pencoblosan atau pemilu. Yang kelima, Perdana Menteri atau Kabinet diangkat langsung oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, kita akan membahas bahasan yang terakhir, yaitu alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari
konstitusi. Yang pertama, agar mahasiswa dapat saling menghormati dan mengakui bahwa adanya HAM, hak asasi manusia. Yang kedua, agar mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan setiap proses hukum kepada pihak yang berwenang. Yang keempat atau yang terakhir, agar mahasiswa mengetahui identitas dan lambang nasional suatu negara. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih.